Linda mengatakan Irjen Teddy minta fee 100 miliar rupiah untuk meloloskan 1 ton sabu dari pabrik Taiwan. Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal. Pabrik sabu? Betul. Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Teddy Minahasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu. Itu dibantah oleh Teddy. Kamu bisa percaya apa sama si Linda? Orang waktu penjualan sabu yang katanya sama Ranto di Priok dalam kasus ini, dia dapat komisi 60 juta. Oh, jadi gimana kau bisa percaya bahwa dia itu cepu? Orang dan ditanya di sidang, iya benar saya dapat 60 juta. Uangnya di kemana? Sudah saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Mereka itu semua sekarang berusaha seolah-olah mereka itu adalah korban agar hukumannya ringan. Orang kayak si Linda bisa dipercaya 60 juta penjualan narkoba ke Kapolsek di Priok. Dia dapat komisi dan dia juga ngaku bekerja di panti pijit plus. Kalau itu benar pengakuan Anita, sampai berangkat ke Taiwan ya untuk melakukan mencari pabrik sabu, kemudian akan ada pengiriman ke Indonesia dengan akan mendapatkan fee 100 miliar ke 1 ton ya. Saya kira ini tidak menurut saya ini tidak masuk akal, apa ada seperti ini ya. Tapi inilah pengakuan Anita, saya kira memang ini harus menjadi tentu masukan kepada Komisi Etik Polri ya. Dalam hal ini nanti akan menjadikan ini sebagai bahan masukan yang berharga ya untuk diteliti, untuk periksa propam ya. Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran ini ya. Karena kenapa Pak? Bagaimanapun juga apa yang diungkapkan oleh Anita kemarin ya. Ini tentu akan menurunkan harkat dan martabat, menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Ya, Linda Pujastuti alias Anita mengaku pernah pergi ke pabrik sabu yang ada di Taiwan bersama mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Linda mengklaim Teddy meminta fee 100 miliar rupiah untuk meloloskan 1 ton sabu dari pabrik di Taiwan itu. Hal tersebut disampaikan Linda saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus sidang narkoba di PN Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Teddy juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, namun disidang dalam berkas terpisah. Linda awalnya ditanyakan penasihat hukumnya Adril Fiari Purba soal pernyataan Teddy dalam BAP yang menyatakan dirinya diajak ke Taiwan oleh Linda. Linda mengatakan mereka pergi ke pabrik sabu usai operasi di Laut China Selatan gagal. Di dalam BAP, saksi Teddy Minahasa dalam berkas terdakwa Linda. Teddy mengatakan kekesalan terhadap Ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut China Selatan. Kemudian izin saya kutip yang mulia. Kemudian kedua, saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Pertanyaannya, ke Taiwan dan ke pabrik dalam rangka apa? Tanya Adril kepada Linda. Ke pabrik sabu, jawab Linda. Linda lalu menyebut Teddy memberikan tawaran buy one get one, yang artinya pabrik dari Taiwan itu bisa mengirimkan sabu, namun harus ada sebagian barang yang ditangkap. Teddy disebut meminta fee 100 miliar rupiah per 1 ton sabu yang dimasukkan ke Indonesia. Jadi waktu saya gagal di Laut China Selatan itu saya sudah minta maaf. Katanya begini, kamu kenal nggak sama yang bandar di sana? Ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini, ya begini aja deh. Kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya bilang saja, buy one get one. Dia bilang begitu, jelas Linda. Ya saya kasih telepon dulu ke sana. Saya tanya dulu, contoh misalnya tuh Mr. X mau kirim ke Indonesia 1 ton. Jadi 1 ton lewat, 1 ton kita tangkap. Tapi Pak Teddy nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy minta fee 100 miliar rupiah. Jadi saya ke sana lagi, ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya ketemu 3 kali di Taiwan dengan Pak Teddy, ujarnya. Dia menyebut Teddy meminta fee 100 miliar per 1 ton sabu yang akan diloloskan ke Indonesia. Namun hal itu tidak disepakati karena dinilai terlalu mahal. Kalau 1 ton Pak Teddy mintanya 100 miliar karena waktu itu terlalu mahal, akhirnya nggak jadi, kata Linda.
Adril lalu bertanya apakah ada saksi yang melihat keduanya pergi ke pabrik sabu di Taiwan. Linda mengatakan dia pergi berdua saja, namun hal itu diakui tercatat di paspor milik Linda. Bisa ibu dibuktikan di paspor? Tanya Adril. Paspornya ada, silahkan. Pernah saya kasihkan, saya pergi berdua 3 kali dengan Pak Teddy Minahasa, kata Linda. Ya, terkuak kronologi dan alasan Linda Pujiastuti alias Mami Linda mau menjadi istri Sri Teddy Minahasa Putra. Sang anak akan dihadirkan sebagai saksi. Ya, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu adalah satu terdakwa kasus peredaran narkoba yang menyeret nama mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, bakal menghadirkan anaknya sebagai saksi dalam persidangan peredaran narkoba yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam persidangan, anak Linda bakal menjadi saksi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah buah hati hasil pernikahan antara ibunya dan Irjen Teddy Minahasa. Kuasa hukum Linda, Adril Fiari Purba, menjelaskan anak Linda Pujiastuti bakal hadir menjadi saksi untuk hadir di persidangan pada Rabu 15 Maret 2023 dan bakal bercerita hubungan antara Linda dengan Irjen Teddy. Adril lantas menyebut Teddy Minahasa menikahi Linda setelah keduanya menyelesaikan misi penangkapan narkoba di Laut China Selatan. Kemudian menikah di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Adril juga menyebut Linda mengatakan kepada Teddy ingin dinikahi secara agama dan hal tersebut terjadi. Sebelumnya, seperti Kompas TV beritakan, dalam persidangan pada Rabu 1 Maret pekan lalu, Linda mengaku dirinya dan Irjen Teddy Minahasa punya hubungan spesial. Linda juga mengaku sering tidur bersama Teddy Minahasa dan mengaku sebagai istri sirinya. Kami setiap hari di kapal tidur bersama dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya nggak apa-apa, lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan, cari yang gampang saja, kata Linda dalam persidangan saat Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota. Adapun permintaan maaf itu disampaikan setelah ekspedisi di Laut China Selatan gagal. Linda kemudian menyampaikan hal mengejutkan lainnya. Saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa, biarpun beliau tidak mengakui, kata dia. Linda berujar bahwa dirinya mengungkapkan fakta ini karena berkaitan dengan penyisihan barang bukti sabu dan juga peredaran narkoba yang dikendalikan oleh Teddy. Setelah mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh Linda, Teddy Minahasa membantahnya. Dalam dugaan kasus narkoba Teddy Minahasa ini, total ada 11 orang yang diduga terlibat. Selain Teddy, 10 orang lainnya adalah Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Maisiska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Teddy sendiri dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 junto, pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.